Salam saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari. Apa kabar pada hari ini? Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kita kehidupan, sehingga kita boleh memasuki hari Raya Jumat Agung pada hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu, Tuhan. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu, Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kami boleh ada hingga pada hari ini. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami memahami sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita dari Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua, mari bersama-sama kita membacakannya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sedemikian firman Tuhan, Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kasih. Inilah merupakan nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena hidup dalam persekutuan, hidup bersama, berdampingan dengan orang lain, tentulah kasih merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh masing-masing orang yang ada dalam persekutuan itu. Karena dalam persekutuan hidup bersama, kasih akan membuat persekutuan kita semakin erat satu dengan yang lainnya, serta hidup dalam kasih menjadi suatu kesaksian bagi banyak orang tentang kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, teladan kasih yang Allah nyatakan melalui Yesus Kristus merupakan suatu aksi nyata yang dilakukan Tuhan bagi kita, yaitu menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus menyerahkan dirinya mati disalibkan untuk menebus dosa manusia agar manusia layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kehidupan kita ini mencerminkan Kristus, meneladani Kristus dalam segala hal,
termasuk dalam hal kasih. Ya, sebagai seorang orang yang percaya kepada Tuhan, tadi sudah diingatkan dalam Efesus 5 ayat 2. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudari, kehidupan orang-orang Kristen adalah kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya, setiap orang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Bukan kasih yang hanya digembar-gemborkan, bukan hanya kasih yang diperkata-katakan, disampaikan kepada banyak orang, aku adalah seorang yang penuh kasih. Atau bukan kasih yang hanya dikotbahkan, disampaikan kepada orang lain, tetapi suatu aksi nyata, ya, tindakan nyata yang kita lakukan, seperti yang disampaikan dalam ayat renungan harian kita. Bukti kasih Allah sebagaimana Kristus juga mengasihi kamu dan menyerahkan nyawanya, dirinya untuk kita, menyerahkan. Jadi bukti kasih nyata Allah kepada kita manusia adalah Yesus mati di salib menebus dosa kita. Itu adalah aksi, tindakan real. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, mari hiduplah saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Karena itu, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, bagi kita diajarkan bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena itu, saudaraku, mari menjalani kehidupan kita, hiduplah dalam kasih. Yaitu dengan membuang semua sifat-sifat manusia lama kita yang hidup di dalam dosa, mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli kepada orang lain, ya. Tetapi mari mengasihi sesama kita. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga Tuhan memampukan kita untuk mengasihi orang yang telah menyakiti dan membenci kita. Saya percaya teladan Kristus yang mati di salib menebus dosa kita. Bukti kasih yang besar bagi kita. Tuhan memampukan kita hidup dalam kasih Tuhan. Mengasihi sesama, mengasihi orang lain juga yang membenci kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kasih. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 pada kaki salib. Saudaraku, inilah bukti kasih Allah yang terbesar. Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita manusia. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam Tuhan, menyatakan kasih kepada Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga,
Terima kasih atas kasih Tuhan yang besar, mati di salib, menebus dosa kami manusia, sehingga memperdamaikan kami dengan Engkau ya Allah. Memperlayakkan kami datang ke hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Ajar kami, tuntunlah kami untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, kepada sesama kami manusia dan ciptaan Tuhan. Dan juga kepada orang-orang yang membenci kami sekalipun Tuhan, yang memusuhi kami sekalipun Tuhan. Kami boleh tetap mengasihi mereka seperti kasih Tuhan, karena itulah yang Tuhan teladankan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan juga nyata bagi semua kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada semua ciptaan Tuhan. Tuhan, Engkau tetap menyertai, menuntun kami dalam sukacita kami, dalam pergumulan hidup kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami mendoakan bangsa kami ini ya Tuhan. Terlebih-lebih kami dalam melaksanakan rangkaian minggu-minggu Paskah kami ini. Berilah damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Pemimpin-pemimpin kami, Tuhan tolong dalam memimpin bangsa kami, dalam mengupayakan kedamaian kesejahteraan ke tengah negara kami ini. Sehingga tercipta damai sejahtera dalam kami menjalani hidup kami. Dalam minggu-minggu Paskah ini kami percaya semua berjalan baik dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Kami mendoakan semua gereja-gereja juga yang melaksanakan ibadah Jumat Agung pada hari ini. Mohon kiranya semua berjalan dengan baik Tuhan. Kami semakin menghayati bagaimana kasih Kristus yang besar dalam hidup kami. Dan mendorong kami untuk tetap hidup setia di dalam Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam pergumulan sakit penyakit. Kami mendoakan yang kami kasihi Tika, Brutarigan, dan juga Evan. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi Tika dan Evan. Kami percaya juga Tuhan memberkati kakak kami Nande Angel. Tuhan kuatkan, teguhkan dalam persiapan diri menjalani proses operasi jantung. Kami percaya tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan menolong hamba-Mu ini, sehingga boleh menjalani operasi jantung dengan baik dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tuhan pulihkan sempurna kesehatan orang tua kami, Tigan Anta, Nandi Gideon. Kami percaya Tuhan pulihkan juga kesehatan saudara-saudari kami yang terpapar sakit, baik yang isolasi mandiri di rumah atau juga di rumah sakit, sehingga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami mendoakan yang kami kasih Bapak Ios Sinuraya, demikian juga Iting Ios, Bulang Ios, Pak Tua Ios, dan semua keluarga kami ya Tuhan dimanapun berada, agar beroleh pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Anak kami Yohanes Purba, kami percaya dalam persiapan pendaftaran polisi yang dia jalankan, boleh dia persiapkan dengan baik, dengan pengharapan bahwa apa yang dia harapkan sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hari ini. Tuhan berkati semua jemaat Sitelusada ini, sehat-sehat dalam lindungan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam semua kehidupan, agar tetap ada dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap hidup dalam kasih Tuhan. Dan ketika keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.